Bagaimana bisa pergi ya? Apa nggak ayah larang Mama Dina? Ujar Nia melalui sambungan teleponnya. Kamu tahu sendiri kan sifat mama tirimu itu bagaimana? Apalagi sekarang Carla menikah dengan Peter membuatnya merasa paling kaya raya. Tapi kan bisa dibicarakan ya. Sudah tapi dia ngotot ingin bercerai dari ayah. Ayah rasa juga sudah tidak kuat dengan kelakuan ibu dan anak itu nih biarkan saja mereka berbuat semaunya. Ayah akan urus perceraian secepatnya. Sudah ayah pikirkan matang-matang ya. Bukannya aku melarang tapi aku khawatir jika ayah sendiri di rumah aku takut ayah malah sakit. Ayah masih kuat nak. Mungkin tahun ini saja ayah bekerja dan ayah ingin kembali ke kampung halaman kita. Ayah ingin di hari tua ayah tenang tanpa memikirkan kehidupan dunia. Kalau memang itu yang menjadi keputusan ayah aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku berdoa untuk kesehatan ayah dan kelancaran semuanya. Tapi jika ayah berubah pikiran dan ingin tinggal bersamaku juga tidak masalah ya pasti Mas Ben mengizinkannya. Ayah bisa menikmati masa tua dengan bermain bersama cucu-cucu ayah nantinya. Ucap Nia. Nanti ayah pikirkan lagi. Ayah hanya memberitahu pada Munak agar kamu tidak mengkhawatirkan ayah. Ayah tidak kenapa-kenapa. Iya. Liburan pekan ini aku akan mengunjungi ayah di rumah. Bawa Junaya. Ayah sudah kangen sama cucu ayah itu. Iya. Jaga kesehatan ya jangan terlalu dipikirkan semuanya pasti akan baik-baik saja. Iya sayang. Terima kasih, ujar Pak Bahtiar menutup panggilannya. Lelaki tua itu tampak tak begitu memikirkan pernikahannya ini. Dia juga sudah menyerah dengan kelakuan Mama Dina yang sangat sulit diarahkan. Dia sudah pasrah menerima apapun yang akan terjadi ke depannya. Sela membongkar isi lemari mencari pakaian yang serasa masih muat untuk dia kenakan. Sejak kehamilannya semakin membesar Sela menjadi sulit untuk bergerak dia lebih nyaman berdiam diri di rumah saja daripada keluar. Sepertinya dress ini masih muat, ujar Sela sambil mencobanya dan ternyata memang benar masih muat karena bahannya keret. Memang sedikit ketat tapi masih nyaman untuk Sela kenakan. Sela segera mandi dan sedikit berdandan. Dia segera bersiap agar nanti suaminya pulang tidak menunggunya lama dan benar saja pukul 3 Fahmi sudah pulang ke rumah dia sudah meminta izin pada papanya untuk pulang duluan karena harus menemani Sela ke butik dan sekaligus cek kehamilan Sela yang sudah lama tidak mereka lakukan. Sekalian bawa buku hamilnya sayang kita langsung cek kondisi dedeknya. Nanti kita makan malam di luar saja. Tapi aku sudah masak mas sayang kalau tidak dimakan. Ujar Sela membuat Fahmi bimbang dia ingin memanjakan Sela dengan makan malam romantis tapi dia juga tidak ingin Sela kecewa karena sudah masak untuk dirinya. Bagaimana kalau masakan kamu dibungkus semua sayang kita mampir di kos Mbak Dea. Biar ini untuk Mbak Dea dan Nisa agar Mbak Dea tidak beli makanan lagi malam ini. Usul Fahmi karena memang dia lupa untuk mengatakan kalau tidak perlu masak untuk makan malam mereka.
Boleh deh. Sebentar ya mas, aku bungkus dulu. Ujar Sela hendak keluar kamar. Iya. Hati-hati sayang, jangan tergesa-gesa, aku nggak kemana-mana kok, tetap di hatimu. Goda Fahmi sambil meremas bokong Sela saat sang istri berjalan keluar. Ih, apaan sih mas? Orang mau ke dapur juga. Jawab Sela. Suami istri ini semakin hari semakin harmonis. Fahmi saat ini makin mencintai Sela, bahkan dia tidak betah berlama-lama jauh dari istrinya ini. Peter memilih pulang ke apartemen Carla saat ini kepalanya pusing memikirkan permasalahan yang ada. Dia butuh pelampiasan, setidaknya berhubungan intim dengan Carla bisa membuatnya sedikit fresh. Cara Peter mengurangi beban pikirannya dengan berhubungan badan, tapi sesuai dengan versinya. Mas, kamu pulang? Tanya Carla gugup melihat Peter yang pulang dengan nafas memburu seperti mencari mangsa dan mata Peter tajam menatapnya. Peter menarik Carla ke dalam kamar dan segera membuka bajunya lalu mencumbu Carla secara paksa. Mas, lepas, ujar Carla menggelengkan kepalanya. Dia tidak suka cara Peter yang memaksanya saat ini. Peter merobek dress yang Carla pakai dengan kasar dan menarik bra Carla lalu membuangnya. Peter sangat bernafsu ingin menyiksa tubuh Carla. Dia menggigit asteris 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 s asteris s. Carla kuat membuat Carla menjerit kesakitan. Tak ada kelembutan yang terlihat dari lelaki bule ini membuat Carla semakin ketakutan dan merasa kalau Peter bukan tempat ternyaman untuknya. Selama dengan Fahmi mereka tidak pernah bermain kasar. 3 jari dia masukkan langsung ke inti Carla. Bukan membuat Carla keenakan tapi justru kesakitan. Mas, stop sakit. Ringis Carla menarik tangan Peter, tapi tetap saja tenaga Carla tidak ada apa-apanya dibandingkan lelaki bertubuh kekar ini. Carla berusaha berontak saat Peter mencumbunya. Karena kesal Carla terus menolak. Peter mengikat tangan Carla di ranjang dan memukul istrinya ini dengan ikat pinggangnya membuat Carla menangis. Dia pikir tadi Peter datang untuk meminta maaf padanya, tapi justru berbeda, Peter datang untuk menyiksanya. Lepaskan aku mas. Kamu gila. Ya aku gila Carla. Aku gila karena kelakuanmu yang selalu saja banyak menuntutku, kesal Peter. Lepaskan aku mas. Aku ini istrimu. Tapi aku tidak pernah menganggap kau istriku. Kau hanya mainan baru untukku Carla. Tegas Peter membuat Carla ketakutan. Ceraikan aku kalau begitu. Pekik Carla. Hahaha. Tidak semudah itu baby. Jika sudah menjadi mainanku tidak akan semudah itu bisa pergi begitu saja dariku. Seringai jahat Peter. Peter menyetubuhi Carla seperti binatang tanpa bisa melakukan perlawanan. Carla berbaring pasrah menerima perlakuan Peter. Tubuh Carla benar-benar remuk dan goresan merah bekas cambukan ikat pinggang menghiasinya terasa sangat sakit. Carla hanya bisa menangis meratapi nasibnya saat ini. Jadi ayah memutuskan untuk bercerai sayang? Tanya Ben setelah Nia bercerita. Ayah bilang itu permintaan Mama Dina mas, jadi dia mengikutinya saja.
Mungkin memang sama-sama sudah tidak cocok. Sebenarnya aku hanya khawatir jika ayah sendiri di rumah. Minta ayah tinggal dengan kita saja nanti sayang. Tadi aku sudah bicarakan itu Mas tapi ayah belum memutuskan. Baguslah jika ayah mau bercerai aku mendukungnya. Ujar Ben membuat Nia mengerutkan keningnya mendengar ucapan sang suami. Kok malah bagus Mas bukannya simpati? Ya iyalah aku juga malu mengakui kalau Carla itu adik tiri kamu. Kenapa begitu? Kamu lihat sendiri kan kelakuannya bagaimana. Meskipun aku merasa itu karma untuk Ambar tapi aku juga tidak setuju dengan pelakor sayang. Carla dan Mama Dina kelakuannya hampir sama. Matre. Jadi biar saja ayah bercerai nanti kita carikan ayah jodoh yang lain dan kita bisa fokus pada ayah. Mas. Ayah sudah tua jangan yang aneh-aneh deh. Kalau ayah mau menikah lagi tidak masalah sayang. Dia masih mampu kok. Aku yang tidak setuju Mas. Lebih baik memikirkan akhirat daripada istri baru. Nanti muncul dengan sifat baru dan kelakuan baru. Kita kan tidak bisa menjamin Mas kalau istri baru lebih baik daripada Mama Dina. Ya cari yang kita kenal lah sayang jangan yang seperti Mama Dina. Jahat. Biarlah ayah yang menentukannya Mas. Jangan kita, ujar Nia. Sebenarnya jika ayahnya bercerai Nia lebih setuju ayahnya ikut dengan dia di rumah mereka daripada pulang kampung lalu menikah di sana tapi Nia juga tidak bisa memaksa kehendaknya semua keputusan dia serahkan pada ayahnya. Mas ini tempat mahal lu. Jangan di sini. Bisik Sela saat melihat harga baju yang tertera di butik tersebut. Pilih saja sayang. Jawab Fahmi tenang dia tahu saat ini pasti istrinya sedang ketar-ketir memikirkan harga bajunya. Mana bisa milih Mas kalau satu dress saja hampir 5 juta. Itu melebihi gajiku 1 bulan. Sayang. Tidak masalah anggap saja ini hadiah untuk anak kita. Jawab Fahmi lagi membuat Sela tak bisa berkata-kata. Sela menarik Fahmi keluar dari butik tersebut. Mas satu baju 5 juta nggak bisa dipakai tiap hari kan? 5 juta bisa buat makan kita 1 bulan Mas. Tinggal beli berasnya saja lagi. Jawab Sela. Memang jika urusan makanan Sela selalu berhemat dia tidak ingin hal yang mubazir tapi Sela juga tidak pelit dia kerap memasak makanan kesukaan Fahmi apalagi jika memang uang mereka ada tapi hanya cukup untuk 2 kali makan. Sela tipe perempuan yang bisa menghitung jumlah pengeluarannya tanpa berlebihan dan ini yang membuat Fahmi kagum pada perempuan muda ini apalagi Sela tidak butuh yang namanya nongkrong di luaran dia cukup dengan cemilan dan drakor kesukaannya jauh berbanding terbalik dengan Carla yang hobi jalan-jalan dan hura-hura bersama sahabatnya. Terus kita belanja di mana? Tanya Fahmi. Sudah ke toko langgananku saja Mas. Bajunya juga cantik-cantik nggak kalah keren dari di sini. Aku nggak suka. Jawab Sela. Di saat perempuan di luar sana ingin dengan gaya mewahnya Sela cukup dengan penampilan sederhananya.
Dia sudah cukup bahagia dengan kehidupan saat ini, tidak banyak tuntutan, bahkan Sheila rela hidup biasa saja asalkan selalu bersama suaminya ini. Fahmi menginjak pedal gasnya ke toko yang dikatakan langganan istrinya ini. "Toko ini sayang?" tanya Fahmi. "Iya mas. Di sini bagus-bagus juga mas, kalau gajian aku sering ke sini. Belanja 2 juta sudah dapat 4 baju mas. Terus bajunya juga cantik-cantik, aku suka." "Yakin?" tanya Fahmi dan diangguki Sheila cepat. "Dipakainya juga saat hamil saja kan mas. Sebentar lagi juga brojol, nanti bakalan disimpan di lemari. Mubazir kan? Kalau nggak mau mubazir ya hamil lagi saja sayang. Jadi bisa dipakai terus," canda Fahmi. Fahmi membantu sang istri untuk keluar dari mobil. Sheila tidak pernah mau tahu berapa pendapatan Fahmi, dan berapapun Fahmi memberikannya Sheila selalu berterima kasih pada suaminya ini, benar-benar istri soleha. "Hati-hati sayang," ucap Fahmi memegang erat tangan sang istri. "Cari apa Bu?" tanya salah satu karyawan ramah. "Ada dress ibu hamil?" tanya Sheila. "Ada. Ibu mau yang bagus atau yang biasa?" "Bagus mbak," jawab Fahmi cepat, membuat Sheila menatap sang suami yang sangat bersemangat. "Baik pak. Sebentar ya. Sayang. Pilih saja mana yang kamu suka. Sekalian yang lainnya yang kamu butuhkan. Dress buat acara saja dulu mas. Yang lainnya bisa nyusul." "Oh ya, perlengkapan anak kita bagaimana sayang?" tanya Fahmi karena Sheila tidak mengajaknya berbelanja barang bayi mereka, berbeda dengan Carla dulu yang baru 5 bulan sudah belanja ke Singapura untuk keperluan anak mereka yang sampai saat ini tidak dipakai. Entah di mana Carla menyimpannya. "Sudah aku cicil sedikit-sedikit mas." "Kapan?" "Belanja online," cengir Sheila. "Tapi kamu nggak pernah minta uangnya padaku sayang." "Sisa uang belanja yang mas berikan. Jika ada yang lucu-lucu langsung aku pesan." "Maaf ya mas, nggak izin sama kamu." Abisnya aku gemes lihat baju bayi yang lucu-lucu, langsung aku pesan deh. Jelas Sheila membuat Fahmi terenyuh. Bukan masalah izinnya, tapi istrinya benar-benar memanfaatkan uang yang dia berikan dengan baik, sampai-sampai perlengkapan bayi pun bisa dia sisipkan di dalam uang belanjanya. Perempuan seperti apa yang ada di hadapannya ini? Perikah? Batin Fahmi. "Mas, kamu marah?" tanya Sheila karena Fahmi terdiam. "Mas," panggil Sheila khawatir. "Bukan marah sayang, tapi kamu kelewatan hematnya. Mas, uang yang kamu kasih selalu berlebih ya, jadi aku manfaatkan buat beli keperluan anak kita. Minggu kemarin juga mama ada mengirimkan kan beberapa pakaian bayi, aku lupa bilang mas karena kamu terlalu sibuk, dan pakaiannya juga sudah aku simpan." "Mama?" "Iya. Mama datang ke rumah." "Tidak. Dia mengirimkan paket perlengkapan baju bayi. Sebelumnya beliau telpon minta alamat lengkap ya, aku kirim, tahu-tahunya ada paket datang," jawab Sheila sambil memilih beberapa baju yang menurut Sheila pas untuknya.
Fahmi berpikir sejenak, tumben mamanya perhatian dulu bersama Carla, tak sekalipun mamanya peduli kini bahkan mengirimkan baju untuk anak mereka. Mau yang ini Mbak? Ini juga ya? Hanya 2 ini saja Bu. Iya cukup 2 saja. Sebentar lagi saya juga melahirkan, jadi bajunya juga bakalan disimpenkan. Yang saya butuhkan daster Mbak. Di sebelah sana juga ada daster dengan bahan Korea Bu, lebih dingin saat dipakai, tawar sang karyawan. Sayang. Ambil 2 lagi saja buat ganti-ganti kalau keluar. Keluar kemana Mas? Paling juga angkat jemuran. Jawab Sela, tapi Fahmi justru memilihkan 2 dress lagi untuk istrinya ini. Dasternya sekalian Mbak. Mas di rumah masih banyak. Udah mumpung di sini. Di toko langganan kamu beli aja sayang. Tapi Mas, Kak, nggak boleh bawel. Pilih aja aku yang bayar. Ujar Fahmi membuat Sela malu karena sang suami menciumnya di hadapan karyawan toko. Mas, ini di toko. Siapa bilang di rumah? Kalau di rumah aku pastikan kamu sudah telanjang. Ayo cepat, ini keburu sore sayang, kita masih harus lihat perkembangan Dedek, ucap Fahmi. Sela mengambil 4 daster itu pun semuanya pilihan Fahmi. Setelah puas berbelanja mereka segera ke dokter kandungan.